Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo pemirsa NU, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Selamat datang nih di episode podcast perdana di Media Center NU Kabupaten Purwakarta bersama saya Adila dan saya Alma Ferbiana. Dan pemirsa NU, media diskusi dan silaturahmi syarat informasi ini hasil kerjasama bersama Lembaga Taklif Wan Nasyir Nahdlatul Ulama atau LTN NU Kabupaten Purwakarta atau Lembaga Infocom dan Publikasi PCNU Kabupaten Purwakarta atau Lajisnu, GP Ansor, IPPNU, PMI dan sejumlah lembaga serta Banom NU Purwakarta lainnya. Pemirsa NU, kita ketahui bersama bahwasanya Pilkada tahun 2024 ini untuk menentukan masa depan khususnya nih di Kabupaten Purwakarta yang istimewa ini. Baik Tadila. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal Pilkada 2024 ini, kita pengen ajak semuanya untuk berpikir sejenak mengenai apa sih pentingnya Pilkada itu sebetulnya seberapa penting sih ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga kenapa kita perlu peduli dengan sama siapa yang akan menjadi pemimpin di Purwakarta Istimewa ini. Lalu selanjutnya juga dan yang gak kalah penting ya, apa yang akan berbeda di Pilkada tahun 2024 ini dengan Pilkada di tahun-tahun yang sebelumnya. Betul. Iya. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan tokoh NU yang sangat luar biasa, sudah ada bersama kami, yaitu Bapak Kiai Haji Iis Safei Nurjaman. Selamat siang Pak. Lalu juga selaku Khatib Surya Kabupaten Purwakarta, dan juga ada Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Nasihin selaku Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta. Halo Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayak Alma tak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan ya. Iya. Karena kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kayaknya suaranya nggak masuk deh. Suara bapaknya. Emang iya. Tadi ada. Terlalu Ya, jauh. tes. Nah ada. Tes. Porsinya. Dari ini ya, dari samping ini ya. Ada masuk Udah. nggak? Kurang. Coba teh. Masuk. Tes. Bapak maaf, di samping ini ya, dari samping suaranya. Mic-nya Pak. Nah, gitu ya. Masuk. Berdiri. Nah, masuk. Oke. Halo, tes. Nah, ada Ya, tes. ya. Kecil. Iya kecil. Yang ini suaranya kecil. Ini kecil. Oh, oke. Tes. Ada sih. Oke, ada Oke, nggak? masuk. Ada. Oke. Teh Alma, tak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan ya. Iya, Karena betul. kata pepatah mengatakan nih pemirsa NU, tak kenal maka kata sayang, tak kenal maka kata cinta ya. Iya. Oleh karena itu kita harus kenalan Kenalan dulu dulu. ya, karena Iya, betul. lebih akrab ya Bapak ya. Iya. Boleh Bapak memperkenalkan diri secara singkat dan bagaimana aktivitas sehari-hari Bapak sekarang? Boleh dimulai dari Bapak Anwar Oh iya. Haji Bapak Anwar dulu. Masih. Ya, terima kasih pada Teh Alma sama siapa? Teh Dila. Teh Dila. Ini adalah merupakan podcast pertama sebenarnya ini ya. Mudah-mudahan podcast kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Pak. Ya, saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Anwar Nasihin. Tadi kan sudah disebutkan tadi. Kebetulan saya di PCNU sebagai Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purwakarta masa hikmat 2024-2029. Maka program-program seperti ini merupakan target utama PCNU Kabupaten Purwakarta. Karena kalau PCNU tidak menyeimbangkan diri, tidak menyeimbangi dengan peradaban zaman, kita tertinggal. Jadi kita harus punya kegiatan yang bersifat digital seperti ini. Media seperti ini insya Allah akan lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Iya, betul sekali. Itu mukadimah dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Bapak. Lalu selanjutnya bagaimana dengan Pak Kiai?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya hormati Ketua PCNU Purwakarta, Inilah dan Salma. Nama saya Isafi Nur Zaman, Khatib Suriah PCNU Kabupaten Purwakarta, dan saya sehari-hari adalah pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam, dan juga di Majelis Talim sebagai pengasuh Majelis Talim Istiqomah. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita dapat silaturahmi bersama-sama dalam rangka perdana pembukaan podcast. Insya Allah PCNU Purwakarta dengan adanya podcast yang dibuka hari ini bermanfaat bagi umat. Amin. Karena itu Purwakarta selain daripada bermanfaat juga mengayomi umat. Ya. Apalagi ke depan kita insya Allah dengan Ketua PCNU beliau Kang Kiai Haji Anwar Nasir insya Allah ngabret demi umat. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya yang Iya, kedua narasumber kita hari ini. Nah Bapak, ketika kan sekarang itu lagi ramai-ramai, bukan ramai sih, sudah menjelang Pilkada tahun 2024 pastinya, dan Bupati itu udah beberapa mencalonkan, udah 4 paslon nih Pak. Nah kan dari setiap pandangan kelompok orang itu pastinya berbeda ya Pak, pastinya melihat kinerja Bupati itu pasti berbeda. Nah gimana sih menurut Bapak kinerja Bupati pada tahun kemarin, dan apa saja sih kekurangan-kekurangannya? Boleh mungkin sekarang dimulai dari Bapak ini, boleh, bagaimana pandangannya? Terima kasih. Kita tahu bahwa sebentar lagi di Purwakarta ada hajatan 5 tahunan, Iya benar. yaitu dengan sila Pilkada serentak 2024, insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 27 November. Kita ketahui bahwa Purwakarta ini insya Allah dinamis sekali. Dari pilkada ke pilkada sampai hari ini, sampai kepada pencalonan, kemudian mau penetapan pilkada dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, alhamdulillah sangat dinamis di Purwakarta. Dan ini harus dipertahankan untuk kebaikan dan kemaslahatan Purwakarta. Kemudian yang kedua, untuk kepemimpinan Purwakarta, memang alhamdulillah ya, periode ke periode semakin baik. 5 tahun kemarin dipimpin oleh Bupati Bu Hajana, alhamdulillah juga baik, beliau dekat dengan para ulama dan sebagainya. Kemudian kita mengharapkan ke depan 5 tahun ke depan ada yang lebih baik, kalau memang ada yang lebih baik insya Allah, dan PCNU Purwakarta hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kepemimpinan yang akan datang siapapun yang terpilih adalah pilihan masyarakat dan terbaik demi kemajuan Purwakarta ke depan 5 tahun yang akan datang. Insya Allah Purwakarta dinamis selalu walaupun ada pilkada. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa Boleh sekali. Bapak dari pandangan Bapak Haji Anwar mungkin bagaimana nih kinerja Bupati periode tahun kemarin? Jadi kalau berbicara soal kelebihan dan kekurangan, pasti di setiap periode itu akan mengalami kelebihan dan kekurangan. Di periode sebelumnya, kepemimpinan Bu Hajah Ani Ratna Mustika itu dianggap baik memimpin Purwakarta. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, ke depan kita akan menemukan pemimpin yang lebih baik lagi di Kabupaten Purwakarta. Dan insya Allah PCNU Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi Islam, sebagai organisasi sosial kemasyarakatan akan selalu mendukung upaya pemerintah, upaya aparat keamanan untuk mensukseskan pilkada di Kabupaten Purwakarta khususnya. Karena pilkada ini kan serentak se-Indonesia. Ini 200 kabupaten kota, 34 provinsi di Kabupaten Purwakarta bersama di Indonesia bersamaan menyelenggarakan pilkada. Tentunya di Purwakarta sendiri mudah-mudahan ini menghasilkan pemimpin yang kredibel, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi masyarakat, pemimpin yang mencintai masyarakat, pemimpin yang taat terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat penting bagi kita sebagai orang Nahdlatul Ulama. Bagaimana caranya dari keempat pasangan ini, mudah-mudahan nanti ditetapkan di KPU, 4 pasangan ini bisa menjadi calon-calon pemimpin di Kabupaten Purwakarta yang akan menjadi pemimpin yang baik membawa kemajuan di Kabupaten Purwakarta. Itu mungkin. Ya baik, menyinggung tadi mengenai Purwakarta merupakan kota santri. Apakah di pilkada, baik, menyinggung Purwakarta merupakan kota santri, apakah di
periode sebelumnya Purwakarta sudah terlihat seperti kota santri yang seperti pada di tahun-tahun sebelumnya, ataukah untuk kedepannya juga lebih baik kota santri itu seperti apa sih? Terima kasih. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, alhamdulillah, apalagi pasca munculnya diberlakukannya tentang Hari Santri Nasional. Ini di Purwakarta ini luar biasa. Ketika pertama kali Hari Santri Nasional dilaksanakan di Purwakarta, gebiarnya luar biasa. Kegiatan-kegiatan tentang keagamaan, terutama yang diawali dengan kegiatan KNU-an dan sebagainya, luar biasa. Masyarakat sangat-sangat antusias dengan keagamaan, kegiatan keagamaan, sehingga saya rasa Purwakarta perlu dipertahankan. Apalagi Purwakarta kedepannya lebih baik, sehingga betul-betul dalam rangka mengembalikan kota santri yang jati diri Purwakarta itu sendiri, insya Allah, karena sudah kelihatan 5 tahun kemarin. Jadi pasca Bapak Presiden Jokowi mengeluarkan tentang Hari Santri Nasional, ini disambut dengan antusias oleh para kiai, para ulama di lingkungan pesantren Purwakarta, sehingga kegiatan pertama kali sampai akhir tahun Pak Jokowi luar biasa. Mudah-mudahan Hari Santri Nasional tetap dipertahankan, Purwakarta tetap jadi kota santri yang terbaik. Amin. Semoga terus berkembang ya untuk kedepannya juga. Amin, luar biasa sekali ya. Nah, kita sudah berbicara tentang pilkada ya, tadi tentang pilkada. Yang pastinya dalam sebuah pilkada ini pasti ada beberapa sudut pandang dan harapan dari setiap kalangan, khususnya kepada Bapak Kiai Anwar yang sekaligus menjadi diamanahkan sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purwakarta. Mungkin pernah mendengar Pak dari masukan atau saran dari para guru ngaji atau pengurus pesantren atau beberapa dari tokoh agama yang kira-kira apa nih harapan mereka untuk kontestasi pilkada di tahun sekarang ini? Ya, terima kasih. Harapan kita itu sangat besar sebenarnya. Apalagi harapan masyarakat Kabupaten Purwakarta, kalangan para alim ulama ini khususnya. Ya tentunya para alim ulama menginginkan bupati yang religius, nasionalis religius. Mereka mencintai agamanya, mencintai rakyatnya, mencintai syiar-syiar agama Islam ini. Kemudian kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya akan baik. Kalau pemimpinnya tidak baik, maka rakyatnya tidak akan baik. Jadi harus diawali ini dari pemimpin dulu. Makanya para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan pengajian lainnya di Kabupaten Purwakarta sangat berharap Bupati Kabupaten Purwakarta yang akan datang itu harus benar-benar mencintai para alim ulama. Jangan sampai yafirruna minal ulama. Jangan sampai keluar dari koridor-koridor ajaran agama Islam, yaitu kabur, kalau istilah ini kabur dari para ulama, para fuqaha, orang-orang intelektual. Maka kalau sudah ditinggalkan, hatta idalam yubki alimun, maka tidak akan tersisa satupun seorang alim. Ittahodan nasaruusan juhala, manusia itu akan berkumpul, kemudian akan memimpin ruusan juhala, seorang pemimpin yang jahil, yang bodoh. Kemudian dia ditanya sama rakyat-rakyat, pasuil, dia akan berfatwa paptau bigoiri ilmin, faktanya dengan tanpa ilmu. Maka bagaimana hasilnya? Fa'adollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Ini jangan sampai pemimpin yang kita pilih ini pemimpin yang bodoh, pemimpin yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak ngerti soal isi hati masyarakat, pemimpin yang tidak paham soal Purwakarta. Pemimpin Purwakarta itu harus yang paham tentang Kabupaten Purwakarta. Oke, harus yang lebih menguasai ya Pak? Yang harus menguasai semuanya. Iya. Gitu, bukan hanya asal-asalan gaya-gaya saja. Jadi dikebelakangkanlah soal gaya. Yang penting memasyarakat, dia lebih dekat dengan masyarakat. Ini kalau dari awal dari calon saja sudah banyak protokolernya, gimana nanti kalau sudah jadi pemimpin, sudah jadi bupati atau jadi gubernur. Ini yang harus merakyat. Pemimpin di Kabupaten Purwakarta itu. Oke, harus mengerti kesejahteraan rakyatnya ya Pak. Oke, kayak gitu ya Pak. Hmm. Nah kan tadi berbicara sudut pandang ya, pastinya Iya. berbeda ya sudut pandangnya. Mungkin dari harapan Bapak Kiai, boleh harapannya bagaimana nih? Iya, untuk seperti apa? Terima kasih. Harapan ke depan, terutama menjelang pilkada serentak, terutama di Purwakarta, kami dari PCN Purwakarta mengharapkan sekali pilkada yang aman,
kondusif dan dinamis. Kemudian siapapun yang terpilih itu adalah pilihan rakyat, pilihan masyarakat Purwakarta. Dan semoga Purwakarta memilih pemimpin yang tahu tentang Purwakarta, karakter Purwakarta, dan jauh lebih jauh itu. Yang kedua, saya sepakat disampaikan oleh Ketua PCNU bahwa dekat dengan para kiai, dekat para ulama, dekat dengan masyarakat. Karena memang dicontohkan oleh Nabi, dua kelompok umatku apabila dua-duanya bareng bersamaan, sinkron, maka maslahatlah umat. Apabila dua-duanya pro kontra, maka akan rusak umat. Yaitu siapa mereka? Yaitu para ulama dan para pemimpin. Jadi kalau para pemimpin dengan para ulama, dengan para kiai dan masyarakatnya dekat, tadi sampai dengan Ketua PCNU, insya Allah masyarakatnya akan baldatun thayyibatun warabun ghafur, maju untuk Purwakarta ke depan dan maslahat. Iya, luar biasa ya Benar jawabannya. sekali ya Kang Alma jawaban-jawabannya. Iya. Nah, baik, kira-kira nih ya, apa sih ya peran Nadine, khususnya para kiai dan juga guru-guru ngaji kan memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi dan mempunyai pengaruh besar di masyarakat untuk terlibat dalam mengupayakan pilkada yang baik. Nah, apa sih yang bisa melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat ini menurut pendapat Bapak? Boleh. Jadi intinya gimana barusan itu? Ya, jadi peran para kiai atau peran ustadz juga kan mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa ya di masyarakat. Jadi kalau berbicara suara itu sama sebenarnya. Ya. Mau kiai, mau ustadz, mau pejabat, mau tukang beca, tukang ojek, semuanya satu suara sama. Cuman yang membedakan itu adalah wibawa dan ilmu. Nah, wibawa itu diukur oleh ilmunya, oleh akhlaknya. Nah, dianggap para kiai itu punya ilmu dan punya akhlak, walaupun tidak semuanya. Begitu. Bukan saya mengatakan kiai tidak punya akhlak, tapi kan sekarang banyak orang yang ngaku-ngaku kiai, tapi tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Gitu. Jadi insya Allah kalau bergandeng tangan dengan para kiai, dari awal sampai dengan dia terpilih, sampai dia memimpin Purwakarta, maka insya Allah itu akan menjadi pemenangnya. Karena kiai bagaimanapun punya masa, punya umat. Walaupun tadi saya mengatakan ya sama saja suara, mau tukang buruh, mau petani, mau kiai, ya sama aja satu suara itu. Cuman kiai ini insya Allah bisa mempengaruhi diantaranya. Mungkin itu saja. Iya, karena ulama nu mawa urang nu milu gitu ya, orang Sundanya mah. Slogan Abah Cipulos ini. Mungkin dari pandangan Bapak ini bagaimana Pak? Ya, sebetulnya peran para kiai dan para ulama, para santri ini luar biasa. Jadi jangan ada anggapan bahwa pesimis terhadap para santri. Karena di pesantren itu diajarkan apa yang belum diajarkan di sekolah-sekolah. Dan apa yang diajarkan di sekolah di pesantren ada. Jadi insya Allah kalau para ulamanya, kemudian para kiainya, para santrinya sepakat demi kemajuan, demi kebaikan, demi kemaslahatan Purwakarta, insya Allah saya yakin pengorbanan para ulama, bantuan para kiai, kemudian aktifnya para santri membangun Purwakarta dengan segala yang dia miliki. Apakah itu dengan ilmu pertaniannya, dengan ilmu kebudayaannya, dengan ilmu dan sebagainya. Karena apalagi di PCNU, Pak Kiai Anwar sebagai ketua luar biasa. Ada 18 lembaga di sana itu. Ada lembaga pertanian, ada lembaga kebudayaan, ada lembaga takmir masjid, lembaga dakwah dan sebagainya. Itu kan peran-peran santri itu muncul. Ya. Jadi kalau peran santri sudah muncul, insya Allah yakin Purwakarta akan lebih maju dan lebih barokah. Ya, Masya Allah luar biasa ya, yakin maju ya. Nah, Pak kan tadi udah menyinggung kalangan Nahdiyin ya, kan di Purwakarta itu mayoritas Nahdiyin ya. Nah, bagaimana sih sikap PCNU Kabupaten Purwakarta ini menyikapi para calon-calon yang sudah mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati Purwakarta ini? Jadi PCNU itu adalah lembaga atau organisasi Islam yang punya struktur sampai pusat, dari pusat sampai dengan ranting, punya aturan tersendiri di dalam ADART NU itu, bahwa Nahdlatul Ulama tidak bisa berpolitik praktis, tapi politiknya adalah politik kebangsaan.
siapapun yang menjadi pemimpin di Kabupaten Purwakarta itu adalah pemimpin kita yang harus kita hormati. Tadi kata Kiai Khatib Surya, PCNU itu atau NU itu selalu bersinergi dari pusat sampai dengan daerah, dengan pemerintah. Tidak ada rumusnya NU itu menjadi bugot, pemberontak. Jadi maka oleh karena itu NU tidak bersikap secara organisasi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Tetapi kalau personal NU-nya, pengurus-pengurus NU-nya silakan, karena itu mempunyai hak konstitusi di negara ini. Punya hak untuk memilih. Silakan menyalurkan hak pilihnya kepada siapa saja yang memang dimengerti, yang memang nanti mencintai Nahdlatul Ulama ke depan. Dari mulai sekarang sampai dengan ke depan, insya Allah man ahabbal NU faqad ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai NU maka insya Allah dicintai oleh Allah. Ini hadisnya saya yang buat. Tapi keren sekali sih. Berarti yang tidak memihak ya Pak, itu mah tergantung Ya, personal secara ya, lembaga Pak, ya. NU Ya, tidak secara memihak. lembaganya. Jadi tidak mengikat harus memilih ini nih. Iya, Tidak. karena punya hak Kemana suara aja. masing-masing Iya. gitu ya. Oke. Kalau pengurus NU ya silakan. Jamaah NU silakan mau memilih siapapun. Oh iya, bebas. Bebas lah ya Pak, karena punya hak sendiri gitu ya untuk Iya. suara. Oke, ya Allah boleh. Iya, tapi kan kita ya selaku masyarakat awam gitu ya mengenai pemerintahan gitu seperti apa. Kadang kita juga bingung gitu memilih pemimpin itu yang seperti apa ya, harus dilihat dari mananya gitu agar kita tidak salah memilih juga untuk pemimpin masa depan. Nah, kira-kira gitu ya sebagai masyarakat muslim gitu, kita harus memilih pemimpin yang seperti apa nih untuk Purwakarta ke depannya gitu. Baik, boleh Oke. pada Pak Kiai ya, boleh. Ya, terima kasih. Jadi konsep kepemimpinan terutama di Indonesia, Ya. alhamdulillah, walaupun negara kita bukan negara Islam, tetapi apa yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu, para kiai, para muassis Nahdlatul Ulama dan para pejuang terdahulu, menjadikan Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya apa? Bahwa konsep-konsep para kiai, para ulama, terutama konsep Nahdlatul Ulama tentang kepemimpinan Purwakarta, kemudian gubernur sampai ke tingkat nasional, insya Allah siapa yang mampu membawa program dan konsep Nahdlatul Ulama, insya Allah saya yakin negara akan maju. Siapapun yang menjadi gubernur insya Allah akan maslahat. Siapapun yang jadi wali kota maupun bupati, kalau konsep Nahdlatul Ulama sebagai konsep rahmatan lil alamin, saya yakin pemimpinnya akan menjadi pemimpin yang baik. Oke, baik Pak, mengenai pro dan kontra gitu ya. Bagaimana sih tanggapan bapak-bapak sekalian, Pak Kiai selaku selaku tokoh di Nahdlatul Ulama ini mengenai masyarakat yang kontra terhadap apa yang sudah digagaskan oleh NU ini? Bagaimana? Kontra gimana maksudnya? Maksudnya kan kita mempunyai pemerintah tuh seperti ini gitu, yang kita harapkan dan semacamnya, tapi masyarakat yang lain mungkin ada yang kontra terhadap hal itu. Sebaiknya seperti apa atau bagaimana? Ya, demikian, bahwa tidak ada persoalan antara NU dengan yang lain, karena Ya. konsep NU tadi saya sampaikan adalah rahmatan lil alamin. Tidak mungkin bahwa konsep ini adalah hanya untuk NU saja. Ya. Karena setiap yang disampaikan oleh NU yang dirumuskan oleh para ulama, para kiai adalah konsepnya konsep menyeluruh demi kemaslahatan umat. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa oh ini mah untuk NU saja, bukan untuk yang lain. Tidak. Semuanya adalah konsep rahmatan lil alamin. Siapapun itu dan siapapun yang ada di Purwakarta, semuanya akan keberkahan dengan konsep Nahdlatul Ulama itu sendiri. Iya, baik. Jadi memang untuk masyarakat luas gitu ya, untuk seluruhnya. Baik. Oke Pak, dalam setiap pilkada ya, untuk selanjutnya nih, dukungan dari organisasi besar seperti PCNU itu sangat menjadi perhatian utama. Nah, bagaimana sih PCNU ini memberikan dukungan-dukungan kepada para paslon, keempat paslon yang mencalonkan menjadi Bupati Purwakarta saat ini? Ya, jadi bukan berarti kita tidak peduli terhadap memilih calon pemimpin. Kita sangat peduli karena itu diatur oleh Islam, diatur oleh fikih. Bagaimana caranya kita
memilih calon pemimpin atau memilih pemimpin di daerah Kabupaten Purwakarta ini. Nah, NU tentu akan sepakat semuanya memilih pemimpin yang adil. Itu yang akan dijadikan ijtihad oleh kita. Kita akan berkumpul nanti dengan pengurus cabang, pengurus MWC dan pengurus ranting. Kita akan berdiskusi bahsul masail, siapa calon yang harus kita pilih. Gitu, walaupun nanti keputusannya bukan atas nama organisasi. Tapi minimal ini pemimpin-pemimpin yang punya kemaslahatan yang besar untuk Purwakarta ini. Karena NU tadi kata Pak Kiai ini bukan untuk warga Nahdliyin saja. NU lahir di Indonesia ini untuk Indonesia. Di Purwakarta berarti untuk Purwakarta. Tidak terlepas ormas yang lain, agama yang lain. Pokoknya kita hadir di Purwakarta ini untuk bersama-sama membangun Kabupaten Purwakarta yang lebih baik ke depan. Intinya pemimpin nanti di Purwakarta itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi pada dasarnya pemimpin yang menjalankan kemaslahatan bukan pemimpin agama, bukan pemimpin Islam, walaupun kita adalah negara Islam, negara yang mayoritas Islam, tetapi pemimpinnya bukan pemimpin agama, tapi pemimpin bangsa Indonesia ini. Oke, berarti harus bersikap adil ya. Bersikap adil. Gitu ya, Pak. Oke. Selain daripada memiliki pengetahuan tentang Islam itu seperti apa, juga mempunyai jiwa nasionalis juga ya. Iya baik. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini, atas diskusi hari ini yang sangat menarik ya tentang Pilkada 2024. Semoga untuk kedepannya pemerintah yang akan menjadi atau pemimpin yang akan menjadi pemimpin di Purwakarta pada kedepannya, di tahun kedepannya, semoga lebih baik, semoga juga sesuai dengan harapan kita bersama ya. Amin. Amin. Terima kasih ya atas Sama-sama. jawaban yang sangat luar biasa ya, yang informatif banget ya untuk kita semua. Semoga nih banyak manfaatnya untuk khususnya nih untuk pemirsa NU. Nah, jangan lupa pemirsa NU untuk follow terus podcastnya agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya juga ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ya, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Stay informed, stay engaged. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi